Sudah 50 tahun, kamu masih mau bercerai denganku, kalau tersebar. Malu nggak sih? Meng Wei Kuo. Aku sudah sabar 30 tahun. Meski mati, aku tetap mau bercerai. Mau mati ya? Aku bantu kamu. Pukul kamu, pukul kamu. Aku lagi nonton TV. Kamu goyang-goyang apa sih? Cepat pergi, cepat, cepat, cepat. Buah sekarang mahal banget. Kamu pantas makan? Sakit kecil begini, cuma cek aja, udah habis banyak uang. Kamu benar-benar wanita boros. Cepat pulang. Suntik apa? Suntik aja cepat. Ayo. Pen gun. Lepas, pen gun sendiri. Kamu aja, pantas ajukan cerai? Kamu masih mau banding? Baiklah, cerai ya cerai, rumah ini milikku. Uang hasil kerjaku, sepeser pun jangan harap bisa ambil. Aku lihat kamu bisa hidup tanpa aku. Kalau sudah bercerai, pergi dari rumahku. Mama. Aku dan Jin Yao bulan depan mau bertunangan. Dia putri dari grup Lin. Kalau dia tahu hal memalukanmu, berani dia menikah denganku? Iya, Mama. Kamu terlalu egois. Aku rencana mau minta kamu jaga anakku. Kamu ini. Hidup dari papa seumur hidup, jadi parasit seumur hidup. Kamu bilang, kalau tinggal papa, kamu bisa hidup. Tenang, meski mati kelaparan, aku nggak akan membebani kalian. Mama, kalau tinggal papa, kamu bakal mati kelaparan. Biarkan dia pergi. Nggak sampai sebulan, pasti dia akan kembali berlutut minta maaf. Selamat pagi, Direktur. Pak Jiang, buruk, kakek hilang. Segera kirim semua orang untuk mencari, aku segera datang. Cari mati ya orang tua, ayo orang. Kakek, kamu baik-baik saja? Kakek, Aduh. Obatku. Nona, terima kasih ya. aku bukan Nona lagi. Kakek, kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Kamu sendirian, aku nggak tenang. Di sana, di sana. Baik, aku antar kamu. Kamu pelan-pelan. Kamu nggak sadar siapa dirimu. Berani bikin aku menunggu. Ada sedikit masalah di jalan. Dengar dari Zijun, kamu sudah bercerai. Kalau begitu, kita masih ada gunanya. Besok pagi jam 10 kencan buta dengan Lao Jiang. Dalam 3 hari, kita harus menaklukkan Lao Jiang dan menikah dengannya. Saya baru saja bercerai. Mama, dengar dulu, Lao Jiang ini bekerja sebagai teknisi listrik di Jiang Corporation. Kebetulan ayah Jin Yao punya proyek. Ingin bekerja sama dengan Jiang Corporation. Kalau kamu bisa menikah dengan Lao Jiang ini, kita bisa terhubung dengan keponakannya. Selain itu, hubungan antara keluarga Lin dan Jiang Corporation bisa membaik.
Yang paling penting adalah anak kesayanganmu. Saya bisa dengan lancar bertunangan dengan Jing Yao. Ini berguna untuk keluarga Lin, ini keberuntunganmu. Tapi, Mama, kalau saya tidak bisa bertunangan dengan Jing Yao, saya. Jangan, jangan, jangan. Saya pergi. Ini gadis yang menyelamatkan nyawaku, dan juga calon menantumu. Kamu harus menikah dengannya. Ah, ayah, ini zaman apa lagi? Masih pakai sistem perjodohan begitu. Dokter bilang, ayah tua ini tidak akan bertahan beberapa bulan lagi. Baiklah, saya pergi, saya pergi. Baik. Direktur, Anda yakin ingin menggantikan Lau Jiang dan bertemu dengan Nyonya Song untuk kencan buta? Ini hanya formalitas, untuk memenuhi permintaan ayah tua. Anda Lao Jiang, kan? Iya, silakan duduk. Jujur saja, ini anak-anak saya. Yang menyuruh saya datang kencan buta denganmu, agar keluarga Lin dan Jiang Corporation bisa bekerja sama. Kalau Anda keberatan, saya bisa pergi sekarang. Dia jujur, tidak heran ayah tua jatuh ke tanah. Dia bisa menolong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan bilang ke keponakan saya, agar dia memberikan proyek ke Lin Corporation. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Saya akan mentraktir Anda minum. Pelayan. Maaf, Tuan. Saya akan ambil tisu untuk Anda. Saya akan bawa Anda beli obat, jangan sampai infeksi. Beberapa hari ini jangan sentuh luka, jangan dikompres es. Mari kita menikah. Minghua, meskipun pernikahan ini agak mendadak. Tapi tenang, saya akan baik padamu seumur hidup. Lihat, hari ini hari baik, kenapa saya malah menangis? Saya pulang dulu, merapikan rumah, masak makanan. Ajak anak-anak merayakan bersama. Baik. Tadi hampir ketahuan, saya suruh kamu menyelidiki sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Setelah bercerai dengan Nyonya Ketua dan Tuan Meng, tidak hanya tidak mendapatkan uang sepeser pun, tapi juga diusir dari rumah. Sekarang tinggal menyewa rumah. Beli rumah? Oh ya, beli yang kecil saja. Saya belum bisa memberitahu Nyonya tentang identitas asli saya. Tidak pergi. Saya dan Yao Yao sibuk mempersiapkan pesta pertunangan. Jangan lupa, bicarakan dengan Lau Jiang tentang kerjasama antara keluarga Lin dan Jiang. Zijun. Ibu, kamu menikah lagi dengan tukang listrik. Tidak malu? Tidak apa-apa, kita merayakannya sendiri. Baiklah. Watahu merawat orangnya. Ayah, sekretaris Liu yang memotretmu diam-diam kan? Siapa yang menyuruhmu tidak membiarkan menantumu menemuiku? Oh ya, apa yang harus saya berikan kepada menantu saat kalian menikah? Ayah begini. Lebih baik langsung transfer uang saja, 50 juta, apa kurang? Wah, ayah, kamu akan membuatnya kaget, lagi pula. Saya bilang padanya saya tukang listrik. Kamu dari awal sudah ingin menipu saya ya? Bukan? Tidak menyangka kamu menyukainya, sekarang kebohongan ini. Tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ayah, saya sudah memikirkan. Di pesta pertunangan anak Minghua, saya berencana memberikan proyek 100 juta kepada keluarga Lin. Sebagai hadiah pertunangan, bagaimana menurutmu? Saya setuju, sayang. Sakit.
Pelen. Bagaimana di sini? Yao Yao, Zijun bilang kamu tidak bisa hamil. Ini hadiahku untukmu. Terima kasih, Ibu. Apa ini? Ini sepatu flat yang saya buat sendiri untukmu. Saya biasanya pakai Gucci, Hermes. Apa barang jelek ini? Jijik sekali. Ibumu sengaja membuatku jijik, ya? Dengar penjelasanku, benar-benar tidak seperti itu. Apa kucing dan anjing semua dibawa ke rumah? Cepat usir dia. Pergi. Semua salahmu. Dengar aku ya, keluarga Linkan ingin bekerja sama dengan Jiang. Aku pikir saat pesta pertunangan kita, biar ibuku bawa Lau Jiang dan keponakannya datang bersama. Kamu pintar, bilang padanya untuk siapkan barang berharga. Pakai yang bagus, jangan sehari-hari pakai yang jelek. Memalukan keluarga Lin. Tenang saja, sayang. Kamu bawa aku ke sini buat apa sih? Minggu depan kan? Ada acara tunangan Zijun dan Jingyao. Bukannya kamu bilang mau beli hadiah yang layak buat menantu perempuanmu? Oh iya, Toko perhiasan ini juga bagus. Ayo kita masuk lihat-lihat. Nyonya Wang, ini koleksi terbaru kami tahun ini, Silicon Dilly Hat. Oke, saya lihat dulu. Kami adalah Jianges Jewelry, harga mulai dari 10.000. wah, mahal banget. Mahal? Perhiasan di bawah 100.000 itu cuma level pemula aja. Kalau nggak mampu, jangan lihat-lihat. Oh, Sales di Jiang S selalu memperlakukan pelanggan seperti ini? Iya, selama kamu punya uang, kamu adalah dewa. Bahkan saya bisa melayani sambil berlutut, kalian yang miskin kayak gini nggak bakal mampu beli. Buang-buang waktu saya, toko perhiasan kalian ini. Bisa nggak sih pasang batasan? Jangan sembarangan orang masuk. Merendakan kilas saya. Nyonya Wang, jangan marah. Saya akan user mereka sekarang. Satpam, usir mereka keluar. Manajer kalian mana? Panggil dia ke sini. Saya lihat siapa yang berani buat onar di sini. Saya. Direktur dong. Oh, saya salah orang. sudah saya bilang, kamu cuma tukang listrik, mana mungkin jadi direktur. Ten. Kamu kebanyakan nonton Drake ya? Dia direktur? Saya ini putri konglomerat, cuma. Diam. Diam apaan? Mereka itu level apa sih? Pantaskah mereka berbelanja di toko yang sama dengan saya? Manager, kalau hari ini kamu nggak usir mereka, saya akan memblokir kartu saya. Memang nggak pantas, usir mereka. Bodoh. Salah orang, saya bilang dia. Kalian pegang saya buat apa sih? Mulai sekarang toko tutup, dilarang masuk siapapun. Kalian berdua silakan pilih. Pilih saja, saya yang bayar. Kamu cuma tukang listrik, perhiasan termurah di sini. Aja bisa habisin gaji kamu beberapa bulan. Ayo kita pergi saja. Anda adalah pelanggan ke-10.000 kami. Semua perhiasan di sini gratis. Manager, nggak ada aturan seperti itu. Diam. Saya bilang ada ya ada. Kalian berdua silakan pilih. Saya mau yang ini. Ini hadiah untuk Anda, harganya 1.700. 1.700 berapa? 1.700 yuan. Harga ini 1.700 yuan, saya berikan untuk Anda. Ayo, saya ajak Anda beli baju. Mener, ini adalah pink heart. Bernilai 1,7 juta dolar AS, hanya satu di dunia. Hampir saja kau membunuhku. 1,7 juta dolar AS bukan apa-apa. Seluruh Jiang Group miliknya. APA maksudnya. Buka matamu yang bodoh itu, lihat di situs resmi perusahaan. Kedua orang tadi adalah direktur utama dan istrinya. Kamu Dive Cat. Tidak perlu menyapa saya lagi. Ambil 2 set baju untuk kekasih saya. Penjual di sini cukup ramah kepada kita. Mungkin karena kualitasnya yang baik.
Saya tahu, ada masalah di perusahaan Minghua. Saya mungkin perlu menanganinya, kamu pergi dulu ke pesta pertunangan. Saya akan menyusul. Baik. Suruh manajer Jiang dari Departemen Pemasaran pergi ke pesta pertunangan keluarga Lin. Beritahu dia, proyek 100 juta itu diberikan kepada keluarga Lin. Ah, terima kasih, saya pergi dulu. Nyonya Lin, di mana ibu mertuamu? Kenapa tidak kelihatan? Nyonya Lin, ibu mertuamu itu memang orang yang hebat. Usia 50 tahun bercerai, sebulan setelah bercerai. Langsung cari pria lain, Nyonya Lin, ibu mertuamu. Sungguh memalukan, wah, mainnya seru sekali. Menurut saya, di acara seperti ini sebaiknya jangan diundang. Datang hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Ibu dari pihak pria sudah datang. Dia masih berani datang, ini pasti akan menarik. Onggan, berkelas. Dia memakai koleksi terbaru dari Jiang Group, edisi terbatas global. Saya antri sebulan belum dapat, dia malah sudah dapat. Nyonya Lin, bukankah ibu mertuamu menikah lagi dengan tukang listrik? Bagaimana dia bisa beli yang mahal? Sudah pasti. Tentu saja palsu. Popularitas saya, bagaimana bisa dikalahkan oleh orang kampung yang menikah dengan tukang listrik, pasti barang KW. Statusnya yang rendah ITU, pantas pakai koleksi eksklusif Jiang Group. Wanita yang sudah menikah 2 kali, bisa datang ke pesta pertunangan. Tidak membawa keberuntungan, ibu mertua. Ibu, tidak punya uang kenapa pakai barang KW? Hari ini tamu-tamu kelas atas datang, malu saya dibuatnya. Ini dibeli oleh Paman Jiang. Di manajer, APA kamu tidak ajak kependekannya. Saya bertahu kamu. Proyek itu semua tergantung pada manajer Jiang. Paman Jiang bilang urusan proyek itu dia. Dia tukang listrik miskin, ngerti apa tentang proyek. Dia datang saja sudah cukup. Tunggu sampai Pak Jiang datang, suruh ibumu pergi, memalukan sekali. Pak Lin, saatnya bertukar hadiah. Saya memberikan 20% saham Lin Group kepada mereka. Wah Pak Lin, ini benar-benar besar hati. Haha, jajah. Saya memberikan 1 villa di Bukit Setengah. Villa di Bukit Setengah, harganya mencapai puluhan juta. Hadiah mereka sangat berharga, hadiah saya sepertinya tidak sebanding. Ibu mertua, apa yang Anda berikan untuk anak-anak? Jangan-jangan Anda cuma datang untuk makan gratis. Saya. Hadiahnya terlalu murah, tidak layak diberikan. Pink Heart Burnley 17 juta. Bisa membeli 10 villa di Bukit Setengah, hanya ada 1 di dunia. Berharga tapi sulit didapat. Pink Heart, bayar saya lihat, pasti barang palsu lagi. Tukang listrik miskin ini bisa beli Pink Heart? Lucu sekali. 17 juta dolar, saya kira itu uang kertas untuk orang mati. Berapa harganya ini? 1.000. 1.700. Saya bertunangan dengan anakmu, kamu memberiku barang palsu? Ini bukan palsu, ini saya dan Paman Jiang beli di Jiang Group. Ibu, kamu keterlaluan. 1.700, kamu menghina siapa? Perhiasan anjing saya saja bernilai ratusan ribu. Kalau tidak mampu memberi, jangan memberi, terlihat sangat miskin. Jing Yao, anakku. Jika anak perempuan saya sampai keguguran, kamu akan bertanggung jawab. Song Minghua, kamu sengaja datang untuk mengadakan pesta pertunangan keluarga kami, ya? Yao. Pergi sana. Wah, Pak Jiang datang. Cepat, suruh seseorang membereskan ini. Pak Jiang, Pak Lin, ketua direksi kami bilang. Proyek 1 miliar itu akan diberikan kepada keluarga Lin. Sebagai hadiah pertunangan putri Anda. Terima kasih atas kebaikan ketua Jiang, terima kasih juga padamu. Pak Jiang. Terima kasih, Pak Jiang. Pak Jiang, hari ini adalah pesta pertunangan anak perempuan saya, tolong berikan kehormatanmu. Tinggallah untuk makan malam. Tidak, saya masih ada urusan lain. Pak Jiang, tunggu sebentar. Pak Jiang, bibi Anda, dia adalah keluarga kami. Dia adalah ibu dari menantu saya, kita akan menjadi keluarga. Tinggal ya. Nyonya Lin. Anda salah, saya tidak mengenalnya Pak Lin. Kerjasama Jiang Group dan Lin Group tetap berjalan. Tapi jika ada yang berpura-pura menjadi saya untuk menjalin hubungan, saya tidak suka, Pak Jiang. Kamu jalang, berani-beraninya kamu berpura-pura jadi keluarga Pak Jiang. Dia gila ya, berani berpura-pura jadi keluarga Pak Jiang.
Kenapa keluarga Lin bisa dapat menantu yang tidak tahu malu seperti ini? Aku tidak melakukannya. Sudah ketahuan, masih saja ngotot. Betul, betul. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalau tidak percaya, tanya saja Yao Yao. Yao Yao yang menyuruhku menikah dengan Lao Jiang, minta bantuan Pak Jiang untuk membangun proyek sebesar 1 miliar. Yao Yao, cepat beritahu mereka. Karena ada Paman Jiang, proyek ini bisa berhasil. Aku tidak melakukannya, jangan ngomong sembarangan. Apa sih yang kamu ngomongin ini? Jujur saja, aku dan Direktur Jiang adalah teman lama. Makanya dia memilih bekerja sama dengan perusahaan Lin. Suamimu yang brengsek itu, apa sih dia? Dia bahkan tidak pantas mengangkat sepatu Direktur Jiang. Dengan perhatian Direktur Jiang, perusahaan Lin akan melesat. Pak Lin, jangan lupakan kami ya. Betul, betul Pak Lin. Nanti kalau ketemu Direktur Jiang lagi, tolong bantu kami ya. Sudahlah, jangan terlalu membanggakan diri. Suamimu yang menikah kedua itu cuma tukang listrik miskin. Apa sih kemampuannya sampai bisa membuat Jiang Group memberikan kontrak 1 miliar ke perusahaan Lin? Betul, betul. Zijun. Mama, kalau kamu salah, jangan salahkan Yao Yao. Zijun, baru-baru ini kamu menemui Mama. Bilang Yao Yao menyuruhku menikah dengan Lao Jiang agar bisa membantu keluarga Lin. Pergi, kalau masih ngomong sembarangan, aku cabut mulutmu. Yao Yao, anakku, kamu ini wanita. Kembalikan anakku. Yao Yao. Kembalikan anakku. Yao Yao. Minghua, aku terlambat. Lao Jiang, katakan padanya aku tidak berbohong. Pak Jiang benar-benar keponakanmu, kamu yang memperkenalkan proyek 1 miliar. Ke keluarga Lin. Kamu Tulia, ayahku baru saja bilang. Direktur Jiang adalah teman lamanya. Makanya keluarga Lin bisa mendapatkan proyek ini. Suamimu yang menikah kedua itu cuma tukang listrik. Seumur hidupnya, dia tidak mungkin bertemu Direktur Jiang. Kalau tidak, kenapa Direktur Jiang memberikan proyek 1 miliar? Sebagai hadiah pertunangan untuk Nona Lin. Minghua, tenang saja. Malam ini, semua kesalahan yang kamu alami, akan aku balas. Wah, main bos galak ya? Haha, aduh serem banget. Ngapain lihat-lihat? Coba buktiin kalau Pak Jiang itu anakmu. Kalau jago, kenalin proyek 1 miliar ke keluarga Lin dong. Iya. Hahaha, aku bilangkan ketua Jiang itu temanku. Mau gak aku bantu telepon, panggil Pak Jiang ke sini. Oke, makasih ya Pak Lin. Pak Lin nelpon panggil Pak Jiang ke sini. Pukulin mukanya sampai mati. Pasti Pak Jiang lagi sibuk, gak sempet angkat telepon. Ja. Atau aku aja yang nelpon. Kamu beneran nganggap diri pentingnya? Jiang Yiming. Kamu punya waktu 10 menit buat sampai ke keluarga Lin. Ambil ayah. Hahaha, beneran gakak. Asal nyari orang aja buat ngeklaim jadi Pak Jiang. Bener deh, satu selimut gak bakal keluar 2 orang, hahaha. Kalian berdua ini delusi ya. Udah aku bilang, kamu cuma tukang listrik. Mana mungkin kenal Pak Jiang, ayo sini. Buang mereka berdua, siapa yang berani sentuh dia? Kecua. Jiang Yiming, kasih tahu Pak Lin. Kontrak antara Lin dan Jiang dibatalkan. Kamu siapa sih? Kontrak yang ditetapkan ketua Jiang, kamu bilang batal ya batal. Pak Jiang, silakan duduk dulu, biar aku yang urus Pak Lin. Proyek kerjasama Jiang dan Lin dibatalkan, apa-apa dibatalkan. Diabetikan. Dia beneran ketua Jiang. Berarti kita bakal mati dong? Kamu, ikutin mereka, siap. Ayah, maksudmu, ketua Jiang itu palsu ya? Pasti dong, dengan kekayaan ketua Jiang. Mana mungkin dia suka sama perempuan 50 tahunan. Yang udah cerai lagi. Lao Jiang, kamu kan tukang listrik Jiang, kenapa tadi? Pak Jiang manggil kamu ketua. Begini, sebenarnya, aku yang ngurus.
Listrik seluruh kantor pusat Jiang, jadi mereka. Bilang aku ketua, ia kan keponakan. Kepon. Oh iya, panggilan kita berdua aja. Oh, gitu ya. Minghua, kamu terluka, aku antar ke rumah sakit. Om, aku bawa mobil, aku yang anterin. Oke. Ayah. Apa? Dia berani pura-pura jadi ketua Jiang. Berani banget si orang tua ini. Dia benar-benar nekat sekali. Berani memalsukan diri sebagai ketua Jiang. Ayah, dia membuat kita rugi 1 miliar. Dan merusak pesta pertunanganku, aku tidak bisa menerima ini. Jangan buru-buru, 1 bulan lagi, akan ada peluncuran produk baru grup Jiang, pada hari itu. Ketua Jiang akan hadir secara pribadi untuk memotong pita, saat itulah. Aku akan membuat Jiang Yiming ini. Tukang listrik sialan itu, mati tanpa tempat pemakaman, ayah. Hasil pemeriksaan kesehatan Anda kali ini cukup baik. Semua indikator tubuh Anda normal, Anda bisa tenang, itu. Orang yang bahagia pasti sehat, aku senang. Maka indikatornya pasti normal. Minghua, tahan sebentar, kita hampir sampai. Cari tahu kenapa menantuku terluka. Untungnya hanya luka ringan, tidak sampai tulang. Ayo, aku akan mengobatimu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kamu menikah denganku, aku harus merawatmu dengan baik, hari ini salahku. Yang membuatmu terluka. Bukan salahmu, keluarga Lin kaya, kita miskin. Kita yang memaksa. Asalkan Yao Yao dan Zijun baik-baik saja. Aku sedikit menderita tidak apa-apa. Kamu selalu memikirkan anak, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Penyakit kecil ini, kamu habiskan banyak uang hanya untuk pemeriksaan. Kamu benar-benar wanita boros. Kamu, kenapa kamu menangis? Apakah aku terlalu kasar, membuatmu sedih? Tidak. Kamu terlalu baik padaku. Kamu menikah denganku, aku tidak baik padamu. Lalu baik pada siapa? Keluarga Lin yang kecil, berani mengganggu keluarga Jiang, hari ini. Aku akan memberitahu menantuku, identitas Xiao Hang. Lihat keluarga Lin, masih berani meremehkan orang. Eyo. Kamu menikah denganku, aku tidak baik padamu. Lalu baik pada siapa? Mama, Li Shuai, dia ingin membunuhku. Li Shuai, kamu gila lagi. Mama, dia kalah judi dan ingin menjual rumah untuk melunasi utang judinya. Aku tidak memberikannya, dia ingin membunuhku. Cepat pergi. Aku akan menelepon polisi. Telepon polisi. Baiklah. Kalau begitu, teleponlah. Lebih cepat mengirimku ke penjara, membuat putrimu menjadi janda. Keponakanmu menjadi yatim piatu. Bajingan. Rumah ini bagus ya. Bukan Sheng Huang I Hao Kan. Colette. 1 meter perseginya sekitar 100.000 ya, Ibu. Bagaimana kalau begini? Kamu jual rumah ini, berikan uangnya padaku. Untuk melunasi hutang judiku, aku janji. Asalkan kamu bantu aku melunasi hutang judiku, aku bersumpah. Aku pasti tidak akan menyentuh Hong Yu. Rumah ini milik teman Paman Jiang. Jangan pikir-pikir tentang rumah ini. Kalau begitu berikan aku 500.000, berikan aku 500.000. Apa? Kakek pergi menemui Minghua. Dan akan membongkar identitasku. Ya.
Tidak, aku harus segera kembali sebelum kakek membongkar identitasku. Sebelumnya, Direktur, ini kesempatan yang bagus untuk membuat istri. Mengetahui identitas Anda juga bagus. Ming Hua terlihat lemah. Tapi begitu dia yakin aku menipunya, semuanya akan sulit. Siapkan mobil. Ya, 500.000? Mana ada 500.000? Ibu, saat kamu menikah dengan Paman Jiang, berapa mahar yang dia berikan? iya ibu, mahar bisa dijadikan jaminan. Sudah berapa umurku, masih minta mahar. Ibu, siapa yang menikah tanpa mahar? Apalagi kamu. Rajin, murah hati, dan pandai merawat orang. Aku minta 1 juta darinya, tidak berlebihan kan? Ibu. Ibu, telepon. Li Shuai, lupakan saja niatmu. Aku tidak akan menelepon. Ibyo. Jangan bergerak. Telepon dia, aku mau 1 juta. Kalau tidak, aku akan membunuh putrimu. Berhenti. Kenapa Anda datang? Nak, nanti aku beritahu. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Aku kira siapa, ternyata orang tua yang bahkan berjalan saja. Tidak lancar, aku akan menyentuhnya. Kenapa? Ibyo. Telepon dia, aku mau 1 juta. Ibu, telepon. Kamu mau uang atau putrimu? Tidak perlu menelepon, biar aku yang menghajarnya, bajingan. Perani Baranenya, mengganggu menentuku. Menantu. Menghalangi urusanku ya? Aku banakau. Dasar anak setan, kulihat kau masih berani tidak? Orang tua bangka, bawa dia pergi. Kau tunggu saja, orang tua bangka. Nah, jangan takut. Kalau dia berani datang lagi, aku pukul dia dengan tongkat. Pergi, bawa hadiahnya masuk. Ya, bagaimana? Tidak mengajakku duduk-duduk. Silakan duduk. Aku akan langsung bicara. Xiaohang adalah anakku, dan kau? Tentu saja menantuku, hadiah-hadiah ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Sebenarnya, kau dan Xiaohang berkenalan. Aku yang menjodohkan. Xiaohang sangat menyukaimu. Pak Tua, Anda. Ayah, Ya, ayah, kenapa datang terlambat seperti ini? Xiaohang, dia tidak mengizinkanku datang menemuimu. Kenapa? Dia takut aku memberitahumu, sebenarnya identitas aslinya adalah Jiangxi. ayah, hari sudah malam, kenapa belum pulang? Aku tidak pergi, ucapanku belum selesai. Iya ayah, tadi Anda bilang. Xiaohang sebenarnya apa dari Jiangxi? Ayah, kalau Anda memberitahu Ming Hua identitas asliku, aku akan memberitahu Dr. Feng, Anda diam-diam keluar. Aduh, aku lupa minum obat. Menantu, aku pulang dulu. Lain kali aku datang lagi. Aku antar Anda. Hah, dasar, kau juga ada saatnya takut. Aku ingin melihat, kapan kau akan menggangkapkan identitas aslamu. Xiaohang, seharusnya kau lebih awal membawaku menemui ayah. Ming Hua. Kalau aku punya satu hal yang kusembunyikan darimu, apakah kau akan marah? Tergantung hal apa, yang prinsip. Aku pasti tidak akan memaafkan. Ada apa yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada. Sayang, kau
Kau pikir cara itu bisa berhasil? Ibumu ini orangnya gengsi, kita hanya perlu membuat suasana ini menjadi besar, aku tidak percaya dia tidak menyerah. Ja, rambut. Tetangga. Kalian yang menilai, tetangga-tetangga. Apa yang terjadi? Lihat saja kan sudah tahu. Suamiku, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Aku mau mati, aku juga tidak mau. Suamiku. Hong Yu, kalian sedang apa? Ibyo, Ibu, kamu tidak bisa tidak menolong. Ibyo. Kamu meninggalkan ayahku, kamu lari dengan orang lain. Kamu juga mau merebut rumah ayahku. Ini bukan mau membunuh menantumu. Apa yang kalian bicarakan ini? Meninggalkan istri dan anak, malah merebut rumah suami. Ibu ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Ibyo. Menantumu terkena penyakit parah, ayah bilang jual rumah untuk berobat. Aku mohon, ibu, kembalikan rumah ayahku. Kembalikan padanya, ya? Kamu tega melihat Meng-Meng. Dia tidak punya ayah. Tidak tahu malu, cepat dapat balasan. Hong Yu, kalian sebenarnya mau apa? Ibyo. Cari suamimu yang tukang listrik, bilang mau uang mahar 1 juta. Kita sekarang pergi. Anak itu datang lagi, ganggu menantuku. Tetangga. Apa? Ada yang ganggu istri kalian. Putar balik. Aku pasti tidak akan kasih 1 juta. Suamiku. Menantuku. Lihat ini kasihan, benar-benar kasihan. Kasihan, benar-benar kasihan, kasihan, benar-benar kasihan. Menantuku jangan takut, ayah segera sampai. Ibu, waktu itu aku dan Li Shuai pergi. Carrie Pendelaisen, kamu suruh orang pukul Li Shuai. Setengah mati, hari ini kamu mau pukul aku juga. Hong Yu, kita tidak takut, kali ini aku panggil sepupuku. Aku panggil sepupuku. Dia manajer keamanan Jiang Group. Kali ini kamu tidak berani suruh orang pukul aku lagi. Manajer Li suruh kita datang dulu, dia menyusul. Pukilai. Kalau tidak kasih rumah, pukuli sampai mati. Berhenti. Berani-beraninya menyentuh keluarga Jiang. Ayo, bawa anak ini ke kantor polisi. Kamu berani menyentuhku? Aku beritahu kamu. Kakak sepupuku itu manajer keamanan Jiang. Kau tua bangka. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Manajer keamanan Jiang. Ya, takut kan? Kalau takut, cepat pergi, tampar mulutnya. Kau tua bangka, berani memukulku? Kau tangguh saja. Halo kakak, aku dipukul orang. Bangsat, berani menyentuh keluargaku. Li Shuai, kau tunggu. Aku sudah sampai di kompleks. Sekarang tahu kan? Aku beritahu kamu. Kakak sepupuku akan segera sampai. Kakek, cepat pergi. Kamu tidak bisa melawan orang Jiang. Ya, cepat pergi. Ayah, cepat pergi. Jangan takut, aku ingin melihat manajer keamanan Jiang. Bisa seunang-unang sampai sejauh mana? Telepon Kuo Baogang. Suruh dia segera datang. Siapa yang berani menyentuh? Kakak sepupu, orang tua bangka ini, dia yang memukulku. Tua bangka. Kamu yang menyuruh orang memukul adikku? Kamu manajer keamanan Jiang. Ya, takut kan? Takut sama kamu yang mati kaku, cepat berlutut untukku. Adik, sujud minta maaf, sepertinya kamu belum mengenalku. Aku manajer keamanan Jiang yang terhormat, perlu mengenalmu? Tidak mengenalku, berarti levelmu di Jiang masih belum tinggi.
Aku tidak peduli siapa kamu, berani memukul adikku, aku bunuh kamu. Berhenti. Pak Kuo, kenapa Anda datang? Masalah kecil ini. Masih merepotkan Anda datang sendiri. Ketua Lama, saya terlambat, membuat Anda terkejut. Ketua Lama. Pak Kuo, aku dia. Cepat berlutut minta maaf. Aku. Maaf, Ketua Lama. Aku salah, aku tidak tahu, Anda maafkan aku. Ketua Lama. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi menantuku. Nyonya. Minta maaf. Nyonya tua, aku salah, aku tidak tahu. Kakak sepupu, kamu juga manajer keamanan Jiang yang terhormat. Kenapa kamu berlutut untuk orang tua bangka ini? Dan juga mertuaku? Diam, kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Bagaimana, sudah cukup? Belum, berkali-kali datang membuat masalah. Menyiram kotoran ke menantuku, masih disalahpahami. Hari ini kamu harus jelaskan di depan umum. Katakan apa yang terjadi. Dan dia, Li Shuai, orangnya tidak pernah berubah. Sudah menghabiskan semua hartanya untuk judi, sekarang dia mengincar harta mertuanya. Dia memperbesar masalah, dan dia juga, bersama suaminya yang penjudi, memaksa ibunya sendiri. Mencoreng nama ibunya sendiri. Hong Yu. Ternyata begini ceritanya, anak dan menantu ini. Sungguh tidak punya hati nurani, ya benar. Ming Hua. Ayo kita pulang. Telepon Dr. Chen untuk datang. Pak Kuo, hampir saja kamu membunuhku. Besok jangan datang lagi. Kamu dipecat, Pak Kuo. Li Shuai. Aku sangat menderita karena kamu. Jangan pukul suamiku. Kamu pukul suamiku, bagus-bagus. Ming Hua. Aku akan masak. Kamu duduk saja. Apa kata dokter? Ayah sudah memanggil dokter untuk memeriksaku. Dokter bilang semuanya. Hanya luka luar, tidak apa-apa. Semua salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Salahku. Ayah anak-anak menganggapku tidak berpendidikan. Sejak kecil tidak membiarkanku ikut mendidik anak-anak. Mereka dimanja sampai rusak. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Lapar ya? Aku akan masak. Diketahui manajer dan kepala Departemen Keamanan Grup Jiang telah dipecat. Spekulasi industri, rilis produk baru Grup Jiang yang akan dilakukan 10 hari lagi. Mungkin akan mengalami perubahan. Bukankah ini sepupu Li Shuai? Kenapa dia dipecat? Dan Pak Kuo ini? Apa yang terjadi padanya? Mungkin mereka melakukan kesalahan. Ayo makan lagi. Ini terlalu kebetulan. Oh ya, hari ini ayahku hanya satu telepon. Langsung memanggil Pak Kuo. Pak Kuo bahkan memanggil ayahku sebagai mantan direktur utama. Dan juga, hadiah yang ayah berikan padaku sebelumnya, semuanya terlalu mahal. Hanya liontin itu saja, harganya 2 juta. Kamu seorang tukang listrik, gaji sebulan hanya beberapa ribu. Ayah tinggal di panti jompo yang mahal itu. Dan memberiku hadiah yang sangat mahal. Xiao Hang, aku merasa, kamu dan ayah. Identitasnya tidak biasa. Itu, ketua grup perusahaan Jiang. Anak teman seperjuangan ayah kita, jadi Pak Kuo. Akan menghormati ayah kita. Hadiah itu. Harganya terlalu tinggi, tidak berharga.
Minghua, kamu akan ikut rapat mobilisasi. Penggusuran rumah tua besok, kan? Kak Yume, penggusuran rumah tua apa? Rumah tua orang tuamu digusur. Ayahmu, Lau Meng, yang menandatangani. Kamu tidak tahu? Ah, aku masih ada urusan. Rumah tua orang tua. Di mana? Di pinggiran barat. Ini Meng Wei Kuo. Dia berani menandatangani atas namaku? Sekretaris Liu, di pinggiran barat, kita dapat sebidang tanah, kan? Benar, Ketua. Tanah itu diambil oleh salah satu perusahaan kita. Yang bertanggung jawab adalah Chen Jiang. Oke, aku mengerti. Meng Wei Kuo. Kamu datang untuk apa? Oh, siapa ini? Bukankah ini mantan istri Lau Meng? Yang suka selingkuh? Aku malah harus berterima kasih padamu. Untung kamu buta, meninggalkan Lau Meng dan menikahi tukang listrik. Yang gajinya cuma 3.000 sebulan. Aku dan Lau Meng bisa bersatu. Meng Wei Kuo, keluar sebentar. Aku ada yang mau bicara. Jangan pergi. Lau Meng dan aku akan menikah bulan depan. Kamu cari dia untuk apa? Pasti menyesal dan mau rujuk dengan Lau Meng. Aku datang untuk tanya Meng Wei Kuo. Berdasarkan apa dia menandatangani penggusuran rumah tua atas namaku? Di mana perjanjian yang ditandatangani? Mau perjanjian? Boleh juga. 3 hari lagi, bawa suami keduamu ke rapat mobilisasi penggusuran. Aku ingin lihat di mana aku kalah dengan tukang listrik miskin itu. Lau Meng, mantan istrimu, masih datang tidak? Rapat hari ini penting, menyangkut penggusuran rumah tua. Dia pasti datang. Ku dengar dia menikah lagi dengan tukang listrik. Hahaha. Menurutku, ada orang yang memang tidak tahu diri, meninggalkan pria seperti Lau Meng. Yang kaya dan punya waktu luang, bilang Lau Meng. Tidak menghargai dan mencintainya, lalu bercerai. Malah menikah dengan tukang listrik miskin. Kalian bilang, dia bodoh, kan? Song Minghua, suami keduamu mana? Tidak ikut? Dia ada urusan mendadak. Benar ada urusan atau malu datang? Song Minghua, sekarang kamu tahu menyesal, ya? Hahaha, hanya kamu saja. Di depan semua orang, berlututlah dan kenakan kaos kaki dan sepatu untukku. Aku akan memaafkanmu. Lau Meng, Diam. Aku sedang memberinya pelajaran. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Harus berlutut dan memakainya untukku. Apa yang kamu tunggu? Sapatlah. Sudah sadar, kan, Meng Wei Kuo? Kebiasaanmu yang sombong ini. Kapan kamu bisa mengubahnya? Mengapa kamu pikir aku akan memintamu untuk menikah lagi? Song Minghua berani menyiramku. Kita sudah bercerai. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan melaporkanmu ke polisi. beberapa orang memang tidak tahu diuntung. Aku lihat apakah kamu masih mau menikah lagi dengannya. Aku yang salah. Beberapa orang memang bernasib buruk, hanya pantas menikah dengan tukang listrik yang berkeliaran di lapisan bawah. Kamu tidak pantas menilai suamiku. Berikan perjanjian itu padaku. Mengapa aku harus memberimu perjanjian? Kamu bukan istriku. Kecuali suami kedua tukang listrikmu itu. Berlutut dan memohon padaku. Meng Wei Kuo. Sudahlah, jangan banyak bicara. Minghua, jangan terlalu serius dengan mereka. Tahan sebentar lagi, orang dari sana akan segera datang. Tapi perjanjiannya? Tidak apa-apa, tunggu saja sampai orang dari pengembang datang. Sekretaris Liu. Nyonya hari ini akan mengadakan rapat penggusuran di hotel ini. Nanti, akan ada beberapa teman lama dan tetangganya yang hadir. Aku mungkin akan terlambat. Oh ya, tolong beritahu dapur untuk menyiapkan beberapa makanan dan minuman enak untuk mereka, sebagai tanda terima kasihku. Ya, Song Minghua. Kamu yang tidak tahu diuntung. Aku umumkan. Hari ini aku dan Li Huan bertunangan. Makanan ini, aku yang traktir. Pelayan, hidangkan. Song Minghua, aku akan membuatmu sangat menyesal. Pensi sekali, lama sekali baru memberi kejutan. Mulai sekarang, ikutlah aku menikmati hidup yang enak, tidak seperti beberapa orang yang hanya pantas hidup susah dengan tukang listrik yang miskin. Makanan ini adalah hidangan spesial hotel kami. Anggurnya adalah anggur merah yang baru saja dikirim dari Prancis. Silakan dinikmati. Lau Meng benar-benar kaya raya. Lau Meng, banyak sekali makanan yang kamu pesan. Kamu tidak akan merasa sayang, kan? Hanya beberapa hidangan dan beberapa botol anggur saja. Tidak masalah. Song Minghua, suami kedua tukang listrikmu itu, gaji setahunnya. Tidak cukup membeli botol ini.
Untuk apapun. Meng Weiguo sangat sulit. Kenapa mau membeli anggur yang mahal? Tidak dibeli oleh saya. Apakah itu yang Anda beli oleh tukang listrik yang buruk? Ya, itu yang saya beli. Apa yang terlihat seperti tukang listrik? Ini seperti presiden yang mendominasi dalam serial TV. Minghua, aku terlambat. Tidak apa-apa. Ini bukan Song Minghua. Apakah suami kedua itu yakin dengan gaji Anda? Saya bisa membeli anggur dan sayuran ini. Sedikit saja. Kau akan mati jika tidak menyombongkan diri. Jelas itu adalah keluarga saya Weiguo. Apa yang kau lakukan? Untuk memasang fasad untuk Song Minghua. Tidak ada lagi wajah. Gaji Anda tidak cukup. Berhentilah membengkak dan berpura-pura menjadi gemuk. Lau Meng jauh lebih kaya darimu. Baiklah. Pelayan memberikan tagihan kepada pria ini. Sangat mahal. Sabotage anger. Aku akan menuntut Nyonya. Itu semua ditandai dengan pengiriman udara dari kilang anggur Prancis. Jika Anda ingin menuntut, silakan. Pecundang yang akan membiarkanmu minum. Kau menyalahkan aku karena apa yang kau katakan. Anda memarahi saya lagi. Kau berani mendorongku. Aku akan membunuhmu. Aku bertarung denganmu. Mister. Sebelum kalian dibawa ke rumah sakit, mari kita mensimpulkannya dulu. Atau aku. Anda tidak mampu membelinya jika Anda menjualnya. Benar-benar menandatangani. Jutaan tagihan ditandatangani. Syahang, kita tidak punya banyak uang. Tidak apa-apa bertanya pemilik hotel adalah teman saya. Aku bisa gratis. Itu bagus. Kita harus mencari kesempatan. Paul membuat Minghua sangat khawatir. Benar-benar tak tertahankan. Bahkan, semua orang tidak mau menghancurkan rumah tua. Saya menandatangani dan setuju dengan Lau Meng. Aku nggak akan setuju. Kita kan rakyat kecil, nggak bakal bisa melawan mereka. Developer. Semuanya, kami berpegang pada prinsip adil dan wajar. Ikuti strategi tanda tangan cepat, dapat rumah cepat. Kalau kalian sudah lihat, nggak ada masalah, buruan tanda tangan. Semakin cepat tanda tangan, semakin cepat bisa menikmati pesta besar hari ini. Rumah tua sebelah rasio ganti ruginya 1:4. Ganti rugi kalian cuma bir, iki. Terlalu rendah, kami nggak setuju. Pokoknya nggak setuju. Tanaman obat dan pohon buah di gunung siapa yang tanggung jawab? Hei semuanya. Rasio ganti rugi kami ditentukan berdasarkan nilai pengembangan. Nggak ada yang nggak wajar. Soal pohon buah dan tanaman obat kalian, kami sudah periksa, harganya nggak seberapa. Jadi nggak masuk hitungan ganti rugi. Aku nggak setuju. Kami juga nggak setuju. Nggak setuju. Song Minghua ya? Keluargamu yang pertama tanda tangan, kok malah bikin ribut di sini? Aku dan Meng Weiguo sudah cerai. Tanda tangannya dia nggak sah. Kalian berdua cerai 2 minggu lalu, perjanjian ini ditandatangani sebulan lalu. Menurut Musa, atau nggak sah? Meng Weiguo, kamu kurang ajar. Emang kurang ajar, mau diapain? Aku nggak cuma mau tanda tanganin untukmu, tapi juga mau ambil separuh. Uang ganti rugi rumah leluhur orang tuamu. Gak apa-apa, biar aku yang urus. Kami gak mau tanda tangan. Maaf, bilang apa? Bilang kami gak mau tanda tangan. Pak, kalau begitu terang-terangan saja. Proyek penggusuran kali ini, pasti kami jalankan. Mau setuju atau enggak, harus setuju. Siapa yang berani nolak, bakal aku bikin sengsara. Direktur Chen ya? Kamu mau pakai cara kasar. Gak takut kami melawan dan bikin masalah besar. Sampai proyek ini gak bisa jalan? Wah, ternyata kamu paham juga ya. Yang lain gimana? Mau ikut dia? Bikin masalah besar juga? Diam lo. Jangan cari masalah buat kami. Ayah Benair, keluarga Chen Kin Dijikang Jiang Group. Mau mati silahkan sendiri, jajal narik-narik kami. Pak Meng dan Nyonya Liu memang bijaksana. Siapkan kertas dan pena. Biar semua bisa tanda tangan dengan nyaman. Semuanya, kalau nggak mau tanda tangan, bisa angkat tangan. Aku jamin kalian aman. Betul, kami semua nggak setuju. Janji kami aman? Bener-bener lucu banget. Lo pikir lo siapa? Song Minghua, lo cari-cari. Tukang listrik gini, nanti lo rugi sendiri. Dia masih lebih baik daripada lo si pengecut. Bawa dia pergi. Chen Guang, gue saranin lo hubungi bapak lo. Chen Jiang dulu sebelum lo nekat. Tanya aja siapa gue. Diem lo. Diam. Maaf,
Tadi gue kagak tahu kalau Anda Direktur Chen. Dia kayaknya direktur utama? Wah, gawat nih. Kacau berat. Pak Direktur, kita mungkin belum kenal. Dia direktur utama. Terus. Ide bagus tuh. Maaf ya tadi kami terlalu lancang. Mari kita bicara baik-baik. Kasih sini. Busong, maaf ya barusan kami kurang ajar. Barang ini. Hadiah kecil buat minta maaf. Kami, mohon diterima. Kok tiba-tiba Direktur Chen baik banget sama dia? Ya pasti karena lihat mereka berdua ribut. Kasih hadiah murah meriah buat tenangin mereka. Asal mereka berdua tanda tangan, yang lain kagak bakal berani ribut. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ternyata cuma cari keuntungan sendiri. Dikasih hadiah receh aja langsung bisa dibeli, ya segitu doang kemampuannya. Busong, ini kalung yang khusus gue beli dari Jiangxi. Nomor 099, harus diterima. Perhiasan Jiangshi. Selalu diklasifikasikan berurut, nomor lebih rendah lebih mahal. Nomor 099 artinya kalung ke-99. Dari Jiangxi, harganya ratusan ribu. Ya udah, tadi gue juga harusnya nolak. Direktur Chen, lo kebanyakan anggap dia penting. Song Minghua udah 30 tahun sama gue. Beli baju 100 ribu aja, senengnya minta ampun. Jia kagak pences. Meng Wei Kuo, diam lo. Gak apa-apa, kalung ini mungkin di mata lo sangat berharga, tapi buat istri gue. Gak begitu. Minghua, lihat nih, kalung yang papa kasih. Nomor 001. APA. Nomor 001, ini kalung pertama Jiangxi. Harganya pasti jutaan ya? Sangat berharga, tak ternilai. Sejauh yang gue tahu. Kalung ke Jiangxi di pasaran. Mulai dari nomor 005. Kok dia bisa punya? Kalung nomor 001, kecuali. Kalung ini milik Nyonya Jiang. Bagaimana? Masih mau kita tanda tangan? Tidak, tidak, tidak. Ayo pergi. Dia tidak akan datang lagi mengganggu kita, kan? Tenang, pasti tidak. Proyek ini akan dievaluasi ulang. Kami akan sepenuhnya menghargai pendapat semua orang. Wah, tukang listrik kampungan, berani-beraninya ngasih sini saran. Wah, kalau tidak tahu, beneran dikira kamu. Chairman Jiang, Song Minghua. Kamu cari orang bodoh begini, bakal bikin kamu bangkrut. Meng Wei Guo, diam kau. Setidaknya dia berhasil mengusir Pak Chen, tidak seperti beberapa orang. Yang diam-diam tanda tangan tanpa sepengetahuan Minghua. Ketemu Pak Chen. Langsung kayak tikus ketemu kucing. Bahkan napas pun tidak berani dihela. Hanya dengan keberaniannya itu, saya benar-benar menghormatinya. Lau Meng, dia punya nyali dan wawasan. Dia juga sayang sama Minghua, jauh lebih baik dari kamu. Kalian baru saja makan masakan saya. Langsung berbalik tidak kenal. Uangnya kan dikeluarkan Lao Jiang. Bukan kamu yang keluarin, sok-sokan aja. Xiao Hang, kamu ini sebenarnya siapa? Bagaimana bisa hanya dengan 2 kalimat? Pak Chen langsung kabur. Aku akan memberitahu Minghua identitasku. Minghua, sebenarnya aku adalah. Apa? Sebenarnya aku adalah Jiang. Oke, aku tahu. Minghua, ada masalah di acara peluncuran. Aku harus segera ke sana. Sekretaris Liu, antar Minghua pulang. Baik. Hari ini Meng Wei Guo makan. Aku takut dia punya pikiran yang tidak seharusnya. Peluncuran produk baru, tukang listrik juga ngurusin ini? Tukang listrik juga punya sekretaris? Sekretaris Liu? Xiao Hang, kamu ini sebenarnya siapa? Ayah, jangan lihat. Tidaklah. Mertua, ada apa kali ini memanggil kami? Silakan perintahkan, kami pasti akan lakukan. Ini kan suami kedua Song Minghua. Mertua, aku dengar. Di rapat pembongkaran beberapa hari lalu, dia membuatmu kehilangan muka besar. Mau balas dendam? Mau dong. Si tua ini bikin aku malu besar. Bahkan tetangga-tetangga sekampung memutuskan hubungan denganku. Sekarang aku seperti tikus di jalanan. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menghabisi dia. Sekarang kesempatannya datang. Kesempatan apa? Cepat katakan. Setelah Yo, konferensi produk baru grup Jiang. Aku ingin kamu mencari cara agar dia muncul di konferensi. Lalu kamu tuduh dia menggoda istrimu selama pernikahan dan menyuruh orang memukul putrimu dan menantumu. Aku ingin dia hancur reputasinya. Sepertinya ini paling hanya membuat dia mendapat cemoohan. Dan tidak ada efek nyata di konferensi produk baru. Ketua grup Jiang juga akan hadir. Dia bukan penipu. Maka aku akan membuatnya berhadapan langsung dengan Ketua Jiang.
Membuatku kehilangan proyek 1 miliar, dia pasti mati. Sekretaris Liu, Xiaohang sebenarnya siapa? Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Quechua, Bagaimana? Kamu masih ingin kami menandatangani? Minghua. Jika aku punya sesuatu yang disembunyikan darimu, apakah kamu akan marah? Xiaohang sebenarnya siapa? Beberapa hari terakhir, Xiaohang selalu pulang dan pergi pagi-pagi. Dia sibuk apa? keluargamu mana? Kalau dia sibuk, kamu bisa bilang padaku. Setelah operasi terakhirmu, kamu tidak istirahat dengan baik. Kamu masih. Suruh keluargamu datang. Dokter, apakah kondisinya tidak baik? Kondisinya tidak terlalu optimis, butuh biaya pengobatan yang besar. Mungkin sampai jutaan. Cepat pulang. Suntik apa? Suntik cepat. Eyo. Penkan. Lepaskan, bangun sendiri. Xiaohang juga takut terkena imbasnya. Setelah Xiaohang selesai sibuk, aku akan ajukan cerai pada Xiaohang. Pasti tidak akan membebaninya. Mama, ada sesuatu yang ingin ku minta. Apa itu? Besok adalah konferensi produk baru grup Jiang. Ayayayau. Ingin aku sebagai perwakilan sementara untuk hadir. Aku agak gugup, aku ingin Mama dan Paman Jiang memberiku semangat. Tenang, Mama dan Paman Jiang pasti datang. Mama, ini undangannya. Harus membawa undangan untuk bisa ikut. Baiklah. Mama, Kalian ini. Mama, masuk dulu. Mama, kami semua tahu kami salah. Kami datang hari ini untuk meminta maaf kepada Anda. Benar, Mama. Katakan saja, ada apa? Mama, kamu tidak masih marah padaku, kan? Bukankah aku sudah meminta maaf padamu? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Oh ya, Mama, Zijun akan menghadiri peluncuran produk baru Jiang. Nanti, kamu dan Paman Jiang harus datang, ya? Minghua, aku sudah kembali. Xiaohang, apakah kamu akan menghadiri peluncuran produk baru Jiang? Minghua, kamu sudah tahu? Tahu apa? Tahu bahwa aku adalah Jiang. Ini adalah undangan dari Zijun untuk kita. Dia sebagai perwakilan Lin akan menghadiri peluncuran produk baru Jiang dan ingin kita ikut bersama. Oh ya, tadi kamu ingin bilang apa? Tidak ada, aku hanya ingin bilang bahwa aku juga akan menghadiri peluncuran produk baru Jiang. Nanti kita pergi bersama. Sangat mewah. Tentu saja, ini kan peluncuran produk Jiang. Ayah, kenapa kamu membawanya ke sini? Memelukkan. Ibumu saja bisa cari pria, kenapa aku tidak bisa cari pasangan? Aku ingin dia melihat, setelah meninggalkannya, banyak wanita yang antri untuk menikah denganku. Baiklah, baiklah. Ayah, adik, mertua, Yao, semuanya sudah datang. Sepertinya semuanya sudah siap. Paman Lin, kamu tenang saja. Aku hanya perlu sedikit merayu, ibuku pasti akan langsung setuju untuk membawa tukang listrik itu ke sini. Tenang saja, mertua. Aku pasti akan membuat Song Minghua. Dan suami keduanya itu hancur reputasinya. Zijun bilang, dia akan membuat tukang listrik itu naik ke panggung. Bagus sekali, mari kita buat masalahnya lebih besar lagi. Aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Mari kita lihat. Sangat megah.
Senang kamu suka. Minghua, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan menemuimu, ya? Cepat kembali, nanti kita bersama-sama. Masuk untuk menemui Zijun. Direktur, semuanya sudah siap. Sebentar lagi Anda akan tampil sebagai tamu misteri untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada istri. Kemudian acara peluncuran produk baru akan dimulai. Semoga Minghua tahu identitas asliku. Tidak marah padaku karena telah menipunya begitu lama. Hei Song Minghua, suami kedua kamu mana? Kok nggak kelihatan? Lau Meng, dengar-dengar di acara peluncuran produk baru kali ini, ada perhiasan Jiang Limited Edition yang dijual, beliin aku dong. Oke, pasti aku beliin yang paling mahal. Yang paling unik, lalu aku akan melamarmu. Dulu kamu juga gini, melamar mantan istrimu. Cia, nggak pantas. Sung Minghua dengarkan? Lau Meng bilang, kamu nggak pantas. Boring. Semuanya, acara peluncuran produk baru kita akan segera dimulai. Sebelum acara peluncuran produk baru kita dimulai, mari kita sambut tamu misteri kita untuk mengungkapkan perasaannya kepada istrinya. Silakan. Minghua, selamat ulang tahun. Wah, Dream Heart, harganya 50 juta dolar. Satu-satunya di dunia ini. Minghua, sebenarnya aku selalu. Ada satu hal lagi yang aku sembunyikan darimu, sebenarnya aku. Dialah yang merayu istriku, pria di atas panggung ini. Mereka berdua berselingkuh saat masih menikah, bergaul bersama. Dan di sini mereka pamer cinta, sungguh tidak tahu malu. Sangat mengejutkan. Acara peluncuran produk, Jiang benar-benar menggemparkan. Meng Wei Kuo. Kamu tahu apa konsekuensi dari ucapanmu itu? Hari ini adalah acara peluncuran produk baru grup Jiang. Ketua grup Jiang dan semua petinggi Jiang akan datang ke sini dengan kamu, hanya seorang tukang listrik kecil. Berani mengancamku, istriku baru saja bercerai denganku. Langsung menikah denganmu, kalian berdua bukan. Sudah lama bergaul bersama, apalagi? Ayahku benar, dialah yang membujuk ibuku. Menipu ibuku, mengambil uangnya, dan memukuli suamiku. Hampir membunuh suamiku. Aku punya bukti diagnosa rumah sakit. Dan foto suamiku yang dipukuli, aku bisa membuktikan. Aku tidak berbohong, kalian lihat sendiri. Omong kosong. Minghua, lihat mereka. Masih ada yang mau dikatakan? Dia juga berpura-pura menjadi ketua Jiang, melakukan penipuan. Membuat pengaruh yang sangat buruk bagi grup Jiang. Semoga keluarga Jiang menghukumnya, dia yang menunjuk direktur utama. Meniru direktur utama. Silin ini gila ya? Sudah lama tidak melihat orang sebodoh ini. Aku meniru direktur Jiang, apa buktimu? Bukti saya adalah Cia. Ya, dia, manajer Jiang dari Departemen Pemasaran Keluarga Jiang. Dia menyuruh pria di atas panggung ini untuk meniru direktur Jiang. Berkeliaran dan menipu, aku menyuruh direktur utama untuk meniru direktur utama. Manajer Jiang, direktur Jiang akan segera muncul. Daripada mengelak, lebih baik kamu mengakui perbuatanmu. Baiklah, aku salah. Mengaku. Meniru direktur Jiang, cari saja, benar-benar ingin mati. Tidak apa-apa, masih ada lagi. Manajer Jiang, jangan berlama-lama, cepat katakan, dia memang bukan pamanku. Dia adalah. Aku adalah direktur utama grup Jiang. Jiang Xiaohang. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seorang tukang listrik? Sekarang, mereka bisa membuktikan identitasku, mengenai beberapa tuduhan lain yang kalian lontarkan padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku, semuanya keluarga Lin. Ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang. Membuatku membujuk ibuku untuk menikah dengan Lau Jiang. Lalu, hanya untuk menjalin hubungan dengan manajer Jiang itu.
Aku yang suka berjudi, aku mengincar rumah mertuaku itu. Makanya dia menyuruh orang memukulku. Mengenai Minghua dan mantan suaminya bercerai. Biar aku yang bicara. Aku tahun ini 50 tahun, menikah dengan Lau Meng selama 30 tahun. Sejak hari aku menikah, aku bukan lagi Song Minghua. Aku menjadi menantu, istri, ibu, gratis. Pembersih, pengasuh, pembantu. Awalnya aku pikir suamiku bekerja di luar untuk mencari uang. Aku di rumah merawat yang tua dan yang kecil, bersama-sama menopang keluarga ini. Tapi aku salah di mata suami dan anak-anakku. Aku adalah pengasuh gratis, sampah yang tidak berguna. Parasit yang hanya bisa hidup bergantung pada suami. Awalnya, aku bilang pada diriku sendiri, Song Minghua, Song Minghua. Kamu sudah hidup seperti ini selama 30 tahun. Gigit-gigi saja, nanti juga tua. Tapi saat aku makan sebuah apel dan dicaci maki tidak layak, aku benar-benar tersadar. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku tidak ingin menjadi istri, ibu, pembersih, pengasuh, pembantu gratis, sisa hidupku. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Ibu, Meng Wei Kuo. Aku tidak pernah menyesal bercerai denganmu. Kamu bisa menghina aku, tapi jangan pernah menghina Xiao Hang. Minghua, ibu, Xiao Hang. Minghua, kamu sudah bangun. Pak Jiang, pasien sudah melewati masa kritis. Baik. Aku kenapa? Kamu terlalu emosional, tiba-tiba pingsan. Aku sangat kaget, tapi untungnya kamu sudah operasi. Kamu akan segera pulih. Bagaimana dengan biayanya? Tidak peduli berapapun biayanya, aku akan pastikan kamu aman dan sehat. Perjanjian ini, apakah kamu mau memberikan penjelasan? Aku takut memberatkanmu. Minghua, sejak aku memutuskan menikah denganmu, aku sudah bertekad untuk selalu baik padamu seumur hidup. Usia kita sudah tidak muda lagi, jika ada luka atau sakit. Kita harus saling mendukung. Bagaimana bisa kamu memberatkan aku? Aku salah. Aku menyembunyikan identitasku, kamu berencana diam-diam bercerai. Kita berimbang, oke? Keket, Ayah, Minghua, kamu sudah keluar dari rumah sakit, cepat duduk. Ibu, maaf, sebelumnya aku yang salah. Ibu, sebelumnya kami mengabaikanmu, kamu tenang saja. Kami pasti akan berbakti dengan baik ke depannya. Ayo, cepat ayo. Menantuku, ini adalah ginseng berusia ratusan tahun. Sangat baik untuk pemulihan setelah operasi. Ini juga ada kartu akses untuk villa, dan ada satu kartu lagi. Di dalamnya ada 50 juta. ayah, kamu memberikan terlalu banyak. Menantuku sendiri yang aku sayangi, jangan banyak bicara. Ebyo. Kamu ngapain? Kakek, lihat dia.